Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas, Mbak, apa kabar? Semoga sehat selalu. Saya Dafa Fajar Ramadan dari kelas 10 IPS 4 akan membahas materi tentang rappling. Yang pertama, pengertian dari rappling. Rappling atau dalam kurung descending. Rappling merupakan teknik turun dari tebing, jembatan, dan lain-lain menggunakan tali karmantel. Teknik ini digunakan untuk menuruni tebing, dikategorikan sebagai teknik yang sepenuhnya bergantung dari peralatan. Prinsip rappling adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan tali karmantel sebagai jalur lintas dan tempat bergantung. Yang kedua, menggunakan gaya berat badan dan gaya tolak kaki pada tebing sebagai pendorong gerak turun. Yang ketiga, menggunakan salah satu tangan untuk keseimbangan dan tangan lainnya untuk mengatur kecepatan. Yang kedua, ada macam-macam dan variasi teknik rappling. 1. Body rappel. Body rappel sendiri hanya menggunakan peralatan tali saja yang dibelitkan sedemikian rupa pada badan. Pada teknik ini terjadi gesekan antara badan dengan tali sehingga bagian badan yang terkena gesekan akan terasa panas. Yang kedua, ada brake bar wrap, menggunakan sling atau tali tubuh, karabiner, tali, dan brake bar. Modifikasi lain dari brake bar adalah descender dalam kurung figure of 8. Pemakaiannya hampir serupa, di mana gaya gesek diberikan pada descender atau brake bar. Yang ketiga ada sling rappel, menggunakan sling atau tali tubuh, karabiner, dan tali. Cara ini paling banyak dilakukan karena tidak memerlukan peralatan lain dan dirasakan cukup aman. Jenis simpul yang digunakan adalah jenis Italian hitch. Yang keempat ada arm rappel atau hasty, menggunakan tali yang dibelitkan pada kedua tangan melewati bagian belakang badan. Dipergunakan untuk tebing yang tidak terlalu curam. Dalam rappling, usahakan posisi badan selalu tegak lurus pada tebing dan jangan terlalu cepat turun. Usahakan mengurangi sesedikit mungkin benturan badan pada tebing dan gesekan antara tubuh dengan tali. Sebelum memulai turun, hendaknya periksa dahulu ancornya. Pastikan bahwa tidak ada simpul pada tali yang dipergunakan. Sebelum sampai ke tebing, hendaknya tali sudah terpasang dan pastikan bahwa tali sampai ke bawah. Usahakan melakukan pengamatan sewaktu turun ke atas dan ke bawah, sehingga apabila ada batu atau tanah jatuh kita dapat menghindarkannya. Selain itu juga dapat melihat lintasan yang ada. Pastikan bahwa pakaian tidak akan tersangkut karabiner atau peralatan lainnya. Yang ketiga, alat-alat yang digunakan pada saat rappling. 1. Ada tali karmantel. Tali karmantel adalah tali yang digunakan untuk menuruni tebing. Tali ini biasanya berdiameter 9-11 mm. Tali ini bisa menahan beban kira-kira 1360-2720 kg dalam kurung 1,1-2 ton. Tali memiliki daya regang. Tali karmantel ada dua jenis. Ada statis dan dinamis. Static karmantel memiliki daya regang tali sekitar 0% sampai dengan 6%. Karena daya regangnya rendah, cenderung tidak melar, maka sering digunakan untuk descending rappel dalam kurung turun. Sedangkan dynamic karmantel memiliki daya regang sampai dengan 25%. Artinya, tali jenis ini bisa dan mudah melar. Dengan sifat ini, maka sering digunakan untuk climbing atau ascending, naik. Perbedaan fisik antara karmantel statis dan dinamis terletak pada warnanya.
warna talinya. Carmantel statis hanya punya warna tunggal, dalam kurung hitam saja, merah saja, kuning saja, dan lain-lainnya. Sedangkan Carmantel dinamis memiliki kombinasi warna. Yang kedua ada harness. Harness adalah sebuah alat untuk mengamankan tubuh supaya bisa diikatkan atau dikaitkan ke tali Carmantel sehingga tidak jatuh. Terdapat dua macam harness, yaitu seat harness dan full body harness. Yang ketiga ada karabiner, merupakan cincin kait yang berbentuk oval atau berbentuk menyerupai huruf D. Alat ini kebanyakan terbuat dari aluminium alloy dengan kemampuan menahan beban antara 1.500 sampai dengan 3.500 kg, dalam kurung 1,5 sampai 3,5 ton. Terdapat dua jenis karabiner, yaitu karabiner snap dan karabiner screw. Karabiner snap tidak memiliki skrup pengunci, sedangkan karabiner screw dilengkapi skrup pengunci. Yang keempat ada descender. Descender merupakan sebuah alat yang digunakan untuk memperlambat laju orang yang melakukan rappelling dengan prinsip gesekan. Gesekan yang terjadi antara tali Carmantel dengan descender akan memperlambat laju sehingga orang yang melakukan rappelling dapat dengan mudah menguasai pengereman dengan tangan. Banyak jenis descender yang diproduksi, tetapi yang umum digunakan adalah jenis figure of 8. Yang kelima ada glove atau sarung tangan. Seperti namanya, glove adalah sarung tangan yang digunakan untuk menghindari kulit telapak tangan bergesekan langsung dengan tali Carmantel, karena gesekan ini sangat panas dan dapat membakar kulit. Pada dasarnya, untuk melakukan rappelling minimal dibutuhkan 5 alat di atas. Berikut ini sebagian alat lain yang digunakan dalam teknik mountaineering, dalam kurung teknik mendaki dan menuruni tebing. 1. Ada tali webbing, yaitu tali berbentuk pipih dengan lebar antara 1,5 sampai dengan 2,5 cm yang bersifat lentur. Biasanya tali ini digunakan untuk membuat tali pangkal untuk tambatan tali Carmantel di ujung tebing. Juga sering digunakan untuk membuat tali sling dengan cara dibuat berbentuk loop atau lingkaran menggunakan simbol pita untuk menyatukan kedua ujungnya. Bisa juga digunakan sebagai pengganti harness. 2. Ascender merupakan alat yang digunakan untuk mencengkram tali Carmantel sehingga tidak perlu menggunakan tangan kosong. Untuk menggenggam tali Carmantel dalam pendakian, bentuk ascender yang umum digunakan adalah jumar. Ketiga ada choke stopper dan paku piton, digunakan sebagai pasak atau pangkal penambat tali Carmantel, biasanya dengan cara ditancapkan atau disisipkan di celah-celah batuan tebing, dan masih banyak lagi lainnya. Yang keempat, ada beberapa cara menuruni tebing dengan cepat diantaranya. 1. Turun tebing dengan melompat. Yang kedua, turun tebing dengan berlari. Yang ketiga, rappelling biasa. Yang keempat, rappelling dengan kepala di bawah. Yang kelima, free fall. Mendaki tebing mengajari kita bahwa tidak selamanya kita bisa terus di atas. Suatu saat kita pasti harus turun. Politisi harus belajar mendaki tebing. Yang kelima, yang terakhir adalah mengetahui teknik simbol tali yang digunakan dalam rappelling. Ada beberapa simbol tali yang umum digunakan sebagai berikut. 1. Simbol pangkal. Simbol ini biasanya digunakan sebagai simbol tambatan utama pada pengait seperti pohon atau tiang yang kuat. Yang kedua ada simbol nelayan. Simbol nelayan ini digunakan sebagai backup tambatan utama pada tali utama untuk meminimalisir resiko apabila tambatan utama tidak kuat. Yang ketiga ada simbol leboy. Simbol leboy ini dapat membagi tali menjadi dua kait yang berguna untuk membagi tali menjadi dua tambatan utama. Yang kelima ada simbol pita ganda. Simbol ini berguna untuk menyambungkan dua ujung tali, biasanya dalam pembuatan harness
dari tali webbing. Yang keenam, ada simbol butterfly atau kupu-kupu. Simbol ini dapat membuat pengait di tali utama, biasanya digunakan untuk membawa barang dari tali utama dan dalam sar untuk mengangkut korban dengan tali. Sebenarnya banyak simbol lain yang dapat juga digunakan sesuai kebutuhan, namun dalam kondisi terkontrol, simbol di atas sudah memadai dalam melaksanakan rappelling. Kegiatan ini sangat memacu adrenalin karena bermain dengan ketinggian, sehingga baik untuk kesehatan jantung. Untuk penggiat aktivitas outdoor, teknik ini wajib dikuasai demi kenyamanan aktivitas. Bagi kelompok pecinta alam, rappelling ini wajib dipelajari karena berhubungan dengan keilmuan aktivitas lapangan. Yang keenam, ada manfaat rappelling. Pada dasarnya, setiap kegiatan yang mengharuskan kita keluar dari zona nyaman akan memberi dampak yang besar terhadap perkembangan mental dan fisik. Begitu juga dengan kegiatan rappelling. Banyak sekali manfaat dari kegiatan rappelling, dan yang terpenting adalah kegiatan ini sesuai untuk segala tingkat keterampilan. Karena mudah dipelajari, hanya dengan beberapa kali berlatih, Anda akan meluncur seperti seorang ahli. Saran dari penulis, bagi Anda yang fobia ketinggian, cobalah kegiatan ini karena rappelling adalah salah satu cara mendobrak diri, mengatasi rasa takut, dan meningkatkan rasa percaya diri. Banyak yang awalnya takut, belakangan malah jadi ketagihan. Terus saya akan menceritakan pengalaman saya rappelling. Pertama kali saya melakukan rappelling pada saat ekskul PPH Gesda di bawah jembatan dekat perumahan Kersen. Yang kedua, saya rappelling pada saat camper di Desa Cendana, Kutasari. Yang ketiga, saya rappelling di bawah jembatan dekat Desa Serang. Kesimpulannya, rappelling ini merupakan kegiatan yang menurut saya cukup ekstrim. Jadi jika Anda ingin melakukan, siapkan mental Anda. Dan jika Anda belum tahu tentang kegiatan ini, sebaiknya Anda bertanya kepada instruktur atau orang yang lebih paham akan rappelling. Karena tidak sembarangan orang bisa memasang rappelling ini, dan tidak sembarangan orang bisa teknik instalasinya. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.